Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Gilang Prabowo dari Teknik Elektro dengan NPM 130636976 angkatan 2013. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bagaimana sih caranya untuk memprediksi tinggi badan anak berdasarkan tinggi badan orang tuanya. Nah, pastinya nih buat para calon ayah atau ibu yang baru atau ingin punya anak lagi dan ingin mengetahui tinggi maksimal anaknya kelak tuh berapa, bisa menggunakan rumus yang satu ini. Nah, rumus tinggi badan maksimum anak, misalnya nih, ketika diprediksi oleh dokter anak ayah atau ibu itu laki-laki, itu bisa menggunakan rumus ini, yaitu tinggi badan si ibu ditambah 13 cm ditambah tinggi badan ayah dibagi 2 ditambah 8,5. Ya, ngerti kan? Nah, nanti akan mendapatkan hasilnya. Tetapi ketika diprediksi oleh dokter tinggi badannya diprediksi oleh dokter bahwa anak ayah atau ibu adalah perempuan, rumusnya berbeda lagi, yaitu tinggi badan ayah dikurang 13 ditambah tinggi badan ibu dibagi 2 ditambah 8,5. Nah, semua ini gak asal ada rumusnya aja. Ini tuh bersumber, yaitu sumbernya dari buku ajar keperawatan pediatrik volume 1, yaitu pengarangnya dari Wong DL. Nah, gimana? Nah, ini kan udah tahu nih teorinya kayak gimana. Kita akan menerapkannya lewat IT, yaitu gimana kalau dibuat rumusan ini dengan menggunakan program yang menggunakan bahasa C. Nah, kita sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bahasa C-nya, kita lihat terlebih dahulu nih jika sudah jadinya, yaitu melalui komen promnya terlebih dahulu. Coba ya kita lihat. Ya. Cacing. Nah, ini dia. Kita besarkan. Nah, ini ketika kita lihat ada komen promnya, yaitu di sana udah tampilkan, yaitu ada, buat kamu yang penasaran sama tinggi badan maksimum anak kamu nantinya, yuk dipilih dulu jenis kelamin anak kamu yang benar. Nah, di sini ada opsi untuk memilih, yaitu ada opsi untuk karena ini adalah salah satu program selection ya, itu kita di sini dituntut untuk memilih antara laki-laki atau perempuan. Nah, kita coba dulu nih, kamu maunya laki-laki atau perempuan. Nah, itu kan ada nomor 1 sama 2, kita milihnya 1 sama 2 aja ya. Jadi misalnya kita pengen laki-laki, berarti masukinnya 1. Kalau mau perempuan berarti mau 2. Berarti kita coba nih ya laki-laki 2. Enter. Nah, disuruh silahkan memasukkan tinggi badan ayah. Kita masukin nih tinggi badan ayah. Misalnya ayahnya itu tingginya itu ada 170 cm. Nah, tinggi badan ibu itu 155. Nah, didapatin deh nih tinggi badan anak laki-lakinya itu ada 177,5 cm, itu maksimumnya. Nah, ini udah pasti atau belum sih? Sebenarnya pasti atau tidaknya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor nih. Nah, untuk faktor keturunan termasuk faktor determinan kuat yang mempengaruhi hasil akhir dan laju pertumbuhannya. Kebanyakan bentuk fisiknya itu dipengaruhi oleh pengaruh orang tua, dan pertumbuhan mental, emosi, dan sisi psikologis sangat berkaitan dengan orang tua gitu. Jadi ini tuh belum pasti banget dia bakal tinggi, ini cuman maksimalnya segini, cuman belum pasti tingginya dia tuh bakal segitu. Siapa tahu aja kan ada faktor-faktor yang tadi udah disebutin, kayak faktor mentalnya dia, psikologis, lalalala gitu deh. Gitu teman-teman. Nah, kita coba lagi ya. Nah, ini kan udah lihat nih dari komen promnya. Kita lihat langsung ke titik bahasa C-nya. Ini dia. Nah, di awal ini ada pagar include stdio.h. Nah, ini tuh berfungsi untuk menyimpan fungsi-fungsi untuk input atau output. Nah, istilahnya kalau kita mau menganalogikan, ini adalah suatu warung. Misalnya ada yang membeli
kecap. Nah, kecapnya itu belinya di warung mana sih? Nah, istilahnya itu Estedio H-nya itu adalah warungnya, kecapnya itu adalah fungsi-fungsinya. Nah, di Estedio H itu isinya contohnya kayak kalau misalnya kita gunakan sini itu ada printf dan scanf. Nah, kalau misalnya yang di include stdiolib ya, include stdiolib itu untuk mengakses library-nya. Nah, di dalamnya itu ada kita di sini menggunakan seperti goto, nih dia goto, jijing dan sistem ding seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya ke depannya. Kita menggunakan int main karena dia sebagian ininya itu ada mainnya loh, isinya istilah gitu. Ya. Nah, di sini kita menggunakan int dan float. Kalau yang int itu untuk mendeklarasikan variabel dalam bilangan bulat. Nah, variabel-variabelnya itu di sini ada jk yang singkatan dari jenis kelamin, ada balik, tba, tba itu tinggi badan ayah, tbi tinggi badan ibu, tba1 itu tinggi badan ayah satunya lagi, dan tbi1 itu tinggi badan ibunya satunya lagi. Nah, kalau yang float itu untuk mendeklarasikan variabel bilangan desimal. Nah, di float ini itu variabelnya adalah laki, perempuan, tba yang tadi dibilang tinggi badan ayah, dan tbi tinggi badan ibu. Nah, selanjutnya ini di 3 line selanjutnya ini itu ada untuk menampilkan judul programnya. Istilahnya kalau yang tadi kan nih yang di command prompt-nya. Nah, ini kan ada judul nih yang di sebelah sini. Itu yang tadi itu penampilannya cila. Penampilannya itu di sini memprediksikan tinggi badan. Nah, itu ntar tampilannya kayak gitu. Ini kita coba ya, silang dulu. String. Nah, selanjutnya kita mulai. Ceret. Kayak jalan, pencet lagi. Nah, F11 ya kalau mau mencet. Nah, kita lihat nih di sini kan ada tulisan, buat kamu yang penasaran sama tinggi badan maksimum anak kamu nantinya, yuk dipilih dulu jenis kelamin anak kamu yang benar. Itu kita gunain lagi nih printf. Printf itu tuh fungsi untuk menampilkan di command prompt tadi. Nah, di sini lihat nih, kita langsung masukin aja buat kamu yang penasaran yang tadi. Nah, ini di sini nih lihat kan ada slash n. Itu fungsinya untuk mengganti barisnya, istilahnya di enter gitu. Ya. Nah, setelah itu di bawahnya ini ada balik kan, tulisan balik (2). Itu tuh tempat untuk memulai kembalinya goto apabila salah memasukkan input permintaan untuk memilih jenis kelamin anak. Istilahnya kalau yang harusnya kan dimintanya di selanjutnya ini kan ada suruh memilih jenis kelamin anak. Itu ada 1 laki-laki 2 perempuan. Nah, terus disuruh lagi nih jenis kelamin anak kamu apa sih? Itu kita memasukkannya antara 1 kalau nggak 2. Udah itu aja. Tetapi ketika dia masukinnya selain 1 ada 2 kayak angka 3, 5, lalalala, itu baliknya ini tuh nanti tuh bakal di akhirnya nih. Kita balik lihat ke akhirnya. Di akhirnya ini jeng ini tuh istilahnya kalau misalnya perintah yang lainnya. Jadi ini kita menggunakan goto kebalik yang ke tempat yang tadi. Istilahnya kalau misalnya salah dia masukin inputannya bukan 1 atau 2, dia bakal balik lagi ke tempat yang balik, yang kata-kata balik tadi. Nah, tempat ini balik ya, mulai dari sini itu. Nah, di sini ada %d dan jk. Ini bedanya apa sih sebenarnya sama printf? Kalau yang di printf itu tuh nggak pakai dan di sininya nih. Kalau misalnya scanf itu pakai dan. Nah, fungsinya scanf yang di sini itu untuk meminta nilai bilangan bulat pada saat diminta memilih jenis kelamin yang dimasukkan gitu. Istilahnya kayak nginput nilainya gitu. Selanjutnya di bawahnya ini kan ada sistem CLS. Nah, ini untuk menghapus layar. Kita coba nih ya. Nah, ini kita coba ngaplikasiin dulu kalau misalnya bukan selain 1 sama 2. Misalnya nih 7. Nah, itu dia bakal keluar lagi kan, suruh milih lagi. Kata-katanya beda lagi tuh. Ya, kamu salah memilih input. Kamu salah memilih input ulang ya. Pilih 1 atau 2 aja. Nah, terus suruh lagi kan, silakan memilih jenis kelamin, balik lagi ke tempat yang balik yang tadi ini nih.
nih itu. Nah kalau yang persen D nya itu, ini kalau kita mau input satu, misalnya mau laki-laki, kita enter. Nah itu kan kayak kehapus dulu kan yang sebelumnya, itu dikarenakan ada sistem CLS ya tadi. Nah habis itu baru deh kayak mengeluarkan tampilan yang baru, yaitu si judulnya yang tadi, si memprediksikan tinggi badan anak, yang ini nih, tampil lagi kan. Nah setelah itu karena kita tadi menseleknya inputannya satu, itu bakal ke yang selanjutnya, yaitu if. Nah ini kita menggunakan if itu untuk selection. Nah di sini ada else, itu kalau misalnya selectionnya beda dari yang kita inginin gitu. Ya, atau maksudnya lanjut ke perintah selanjutnya lah gitu, yang lain-lainnya gitu. Nah kita lihat nih satu-satu ya. Kalau kita memilih satu, si anaknya laki-laki, di sini ada kan tulisan silakan masukkan tinggi badan ayah. Ini tuh buat menampilkannya nih kayak gini. Silakan masukkan tinggi badan ayah. Ini tinggi badan ayah, tinggi badan ayah. Nah ini suruh masukin, scan F kayak tadi lagi, itu buat nginputin. Nah kita lihat nih di sini ada unik. Di sini tuh ada tinggi badan ayah kurang dari 150 sama tinggi badan ayah lebih dari 200. Kalau terjadi hal yang seperti itu, dia akan muncul suatu peringatan. Nah kita coba ya, kalau misalnya kurang dari 150 atau 200 atau lebih dari 200, kita coba misalnya kurang dari 150. Kalau misalnya kurang dari 150, kita misalkan aja nih dia adalah manusia kerdil. Kalau yang lebih dari 200 itu adalah manusia gigantium. Nah itu adalah manusia yang hormonnya ketinggian, kalau yang kerdil hormonnya kependekan gitu. Nah kita coba ya, kita masukin nih kalau misalnya gigantium. Astagfirullah, bukan gigantium, gigantisme, maaf ya. Karena saya bukan anak FKM jadi begini nih. Ya udah, kita lanjut aja. Ini dia, kita misalnya coba masukin 210. Nah di sana kan langsung keluar nih warning, tinggi badan yang kamu masukkan tidak sesuai dengan rata-rata tinggi orang Indonesia. Nah maksudnya rata-rata tinggi orang Indonesia kan dikit banget, hampir nggak ada kali ya yang lebih dari 200, yang tingginya 210 gitu. Nah disuruh input ulang ya, berarti kan disuruh inputnya berarti diantara 150 sampai 200 itu. Kita masukin aja misalnya 3170. Nah dia langsung melanjut lagi kan. Nah ini kita lanjut ke si LC nih. Nah tadi kan langsung kayak hilang gitu kan, yang kata yang sebelumnya udah hilang, itu dikarenakan sistem CLS yang tadi. Kita langsung nih memprediksikan tinggi badannya lagi, itu sebagai judul yang ini. Nah habis itu langsung disuruh memasukkan tinggi badan si ibu. Inputannya tinggi badan ibunya berapa sih, kayak gitu nih di sebelah sini. Nah di sini nih ada lagi nih, kan tadi sebelumnya ada TBA. Kepencet. Ini ada TBA. Ini TBA itu kalau misalnya yang tadi, kalau misalnya dianya tidak sesuai yang diinginkan, kayak entah dia kerdil atau gigantisme, itu dia bakal digoto lagi, disuruh input. Si gotonya itu tuh fungsinya untuk suruh input ulang lagi, ngulang ke si ini agar sampai yang kita inginkan gitu. Kalau nah selanjutnya kan tadi si ibu. Nah si ibu juga TBI. Ketika kalau si ibu ini tuh batasnya beda lagi, yaitu dikurang dari 140. Kalau dikurang dari 110 sama lebih dari 200, itu timbul lagi nih warningnya, peringatannya. Kita coba nih, kalau misalnya tingginya 139, kita bisa anggap aja ya kerdil lah gitu. Nah langsung muncul kan si peringatannya, warning, tinggi badan yang kamu masukkan tidak sesuai dengan rata-rata tinggi orang Indonesia. Input ulang ya. Nah kita input ulang nih. Tapi kalau misalnya kita salah lagi, kalau misalnya kita masukin yang gigantisme 250 misalnya, nah dia muncul lagi tuh warningnya sampai benar pokoknya. Udah kita masukin yang benernya, misalnya tinggi ibunya itu 159. Nah kita lihat dulu nih di fungsinya. Nah ini sama kayak yang tadi yang di atas. Nah kita kalau udah masukin inputannya, kita lihat nih. Oh iya, kita enter dulu nih.
Nah, ini keluarkan tuh tinggi badan anak laki-laki kamu maksimum itu 179,5 cm, itu maksimumnya yang tadi udah dijelasin. Nah, kita lihat nih itu dengan cara masukin aja nih kan, dengan yang tadi kan kita masukin variabelnya di atas lelaki, berarti si lelaki itu kita panggil nih istilahnya seret. Lelaki itu sama dengan kita masukin rumus yang tadi di teori, yaitu TBI ditambah 13. TBI itu tadi tinggi badan ibu ditambah 13 ditambah tinggi badan ayah dibagi 2 ditambah 8,5. Itu rumusnya. Habis itu kita printf deh dengan cara, nah kalau tadi kan yang di scanf itu ada dannya di depan sini ya, kalau printf itu nggak ada gitu. Ntar bakal ditampilin tingginya berapa kayak yang di sini. Udah deh. Nah, gimana sih kasusnya kalau misalnya kita nyaleknya yang kedua? Coba nih kita F11 lagi. Nah, kita pilih yang kedua. Nah, kita lihat tuh. Sama lagi misalnya tinggi badannya 170 ayahnya, ibunya 159. Nah, beda kan kalau yang tadi kan dengan tinggi ayah dan ibu yang sama, tapi kalau misalnya anaknya laki-laki tadi ada tinggi maksimumnya 107 sekian, kalau yang ini 166,5 maksimal itu kalau cewek. Nah, kita lihat nih sama kayak yang di atas. Jika JK-nya itu kita inputnya 2, ngenyaleknya 2, ya sama kayak di atas sih, kayak printf ya. Ini juga buat nginput si tinggi badan ayahnya berapa dengan syarat kurang dari 150, di antara 150 sampai 200. Kalau misalnya enggak, berarti timbul suatu warning ini, peringatan. Sama sih sebenarnya sama yang di atas, cuman beda penyalekannya doang. Gitu deh. Nah, kalau misalnya yang di perempuan itu cuman bedanya di rumusnya. Kalau di perempuan kita kan tadi manggil lagi nih di atas, yang tadi di atas kan itu nih ngefloatnya kan perempuan, float itu tuh buat yang tadi desimal bentuknya. Kita lihat, nah di sini bedanya rumusnya tinggi badan ayah dikurang 13 cm ditambah tinggi badan ibu dibagi 2 ditambah 8,5. Nah, dapat deh nanti hasilnya yang tadi nih 166,5 cm. Begitu teman-teman. Jadi udah jelas belum buat permasalahan ini? Pastinya udah jelas lah ya. Nah, jadi buat kamu para calon ayah atau ibu, mungkin yang udah nikah gitu, yang pengen punya anak dan atau yang udah lagi mengandung anak dan udah diprediksi sama dokter anaknya laki-laki nih atau perempuan nih, nah kamu bisa nih gunain program ini buat memprediksi tinggi badan anak kamu berapa gitu sih, kurang lebihnya. Mungkin ya masih ada banyak kurang kelebihan dan kekurangannya sih ya, kelebihan. Yaudah, itu aja sih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rian Gilang Prabowo dari Teknik Elektro. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.